Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa. Dan saat ini kita masih mengikuti persekutuan doa dengan melalui online. Dan pada saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Andi Kirana. Dan biarlah firman nanti yang akan disampaikan bisa menguatkan kita pada saat ini. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan berdoa untuk mengawali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memelihara hidup kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Dan pada saat ini kami akan disegarkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Kami mohon berkat Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami boleh mengerti yang akan menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Kirana Tuhan. Kami mohon berkat, biarlah kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi Bapak Andi Kirana, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami semua. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Allah yang tak terselami. Dan mari kita akan bersama-sama mendasari tema ini melalui kitab Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagia pada saat ini kita boleh mendengar, terlebih kita menerapkan firman ini di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita akui bahwa kita manusia tidak bisa melihat kehidupan ini secara utuh. Hidup kita ini ibarat kepingan-kepingan puzzle. Dan coba saudara perhatikan kepingan-kepingan puzzle ini, saudara. Ini hanya bagian kecil dari kepingan-kepingan puzzle. Mungkin kalau potongan puzzle-nya ini besar dan cuma sedikit, gampang kita akan mencocokkannya. Tapi coba saudara bayangkan, kepingan puzzle ini jumlahnya 1000 keping. Coba saudara bayangkan, kalau tidak ada patronnya, kalau tidak ada gambarnya, kita akan merasa kesulitan. Lain, kalau seandainya kita tahu gambarnya seperti ini, bisa jadi kita bisa menyusunnya. Tapi jelas karena 1000 potong puzzle sulit, saudara, dan bahkan lama. Nah,
Demikian juga di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang bisa menyusun kepingan-kepingan hidup kita ini secara lengkap, saudara. Karena apa? Karena Dia yang merancang gambarnya. Nah, saat ini mari kita akan perhatikan, saudara, kepingan-kepingan pasal dari kehidupan Yusuf yang dimulai di usianya yang ke-17 tahun. Yang jelas, Yusuf ini adalah anak kesayangan Bapak Yakub. Dia mimpi 2 kali yang intinya bahwa saatnya nanti ke-11 saudaranya, bahkan orang tuanya akan menyembah dia. Nah, oleh karena itulah Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan pada saat Yusuf ini ke padang gurun menemui saudara-saudaranya, mereka ingin membunuh Yusuf. Namun tidak jadi, kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian pada saat ada saudagar lewat, Yusuf dijual menjadi budak dan menjadi budak di Mesir di dalam keluarga Potifar. Dan di sanalah Yusuf kemudian difitnah oleh istri Potifar karena mempermainkannya. Dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara Yusuf bertemu 2 orang pegawai raja yang kemudian bermimpi dan ditafsirkan oleh Yusuf. Dan mereka berjanji akan membantu setelah mengartikan mimpinya itu. Namun kenyataannya janji itu tidak terpenuhi. Saudara, sampai kepingan Yusuf di sini, kita sebagai manusia akan berpikir, Yusuf ini adalah orang yang gagal total dalam menjalani hidup ini. Gatot, saudara, gagal total. Namun saat Raja Fir'aun mendapatkan mimpi, kepala juru minuman raja kembali ingat. Perhatikan, setelah 2 tahun baru Yusuf ini diingat. Karena pernah mengartikan mimpinya dan mimpinya ini benar. Kemudian Yusuf dipanggil ke istana dan mengartikan mimpi Raja Fir'aun setelah semua ahli yang ada di Mesir tidak mampu mengartikan mimpi Fir'aun. Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun dan bahkan Yusuf memberikan usulan. Yusuf memberikan usulan atas mimpi ini. Sehingga akhirnya Yusuf diangkat menjadi kuasa atas Mesir, menjadi Perdana Menteri Mesir di usia 30 tahun. Coba saudara bayangkan, tadinya di usia 17 tahun dia mimpi, akhirnya mimpi itu terwujud di usia 30 tahun. Saudara bisa bayangkan proses penderitaan demi penderitaan itu berlangsung sampai 17 tahun. Saudara pernah mengalami proses penderitaan itu selama itu, saudara? Saya percaya mungkin baru seminggu saja atau sebulan kita sudah komplain sama Tuhan. Tuhan, mengapa aku harus seperti ini? Nah, saudara, mari kita akan coba perhatikan ketika Yusuf ini bertemu saudaranya. Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara,
Yusuf tidak pernah bisa mengucapkan perkataan yang sungguh-sungguh meyakinkan itu seandainya ia belum sepenuhnya mengampuni saudara-saudaranya. Ini saya katakan sebagai perkataan yang luar biasa. Kenapa Yusuf tidak melihat saudara-saudaranya sebagai musuh? Mengapa, saudara? Karena cara pandangnya, karena mindsetnya sudah berubah menjadi mindset ilahi, bukan mindset manusiawi. Cara pandang ilahi, bukan cara pandang manusiawi. Sehingga Yusuf mampu melihat bahwa semua penderitaan yang terjadi, yang dialami di dalam proses 17 tahun itu adalah rencana Allah dan cara Allah dalam memberikan kebaikan bagi Yusuf dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kepingan demi kepingan pasal kehidupan Yusuf ini, paling tidak kita mendapatkan 3 pelajaran yang bisa kita jadikan bekal untuk menjalani kehidupan ini, saudara. Yang pertama, Allah senantiasa melihat pekerjaannya mulai dari awal hingga sampai akhir. Allah senantiasa melihat pekerjaannya dari awal sampai dengan akhir. Nah, oleh karena itu saudara, janganlah kita menilai apapun sebelum waktunya. Saat engkau melihat ada seseorang atau anak saudara yang melakukan kesalahan, jangan cepat-cepat menuduhnya sebagai engkau anak yang salah. Karena Allah belum selesai. Allah belum menyelesaikan waktunya hingga akhirnya. Kalau saudara melihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 di sana katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai dengan akhir. Itu yang pertama, saudara. Hati-hati dengan penilaianmu. Hati-hati dengan penghakimanmu. Saudara, pelajaran yang kedua yaitu bahwa Allah itu seringkali kalau bekerja melalui hal-hal yang bertolak belakang. Ya. Coba perhatikan. Iri hati, persaingan di antara Yusuf dan saudara-saudaranya, jelas ini akan menjadi satu ancaman hancurnya hubungan di dalam keluarga. Tapi apa yang terjadi di dalam rancangan Allah? Justru terbukti itu menyatukan keluarga Yakub. Kalau saudara perhatikan, demikian juga banyak dari mereka yang menginginkan kematian Tuhan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Justru diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, Allah harus menerima seluruh kemuliaan atas hasil pemeliharaannya melalui cara apapun. Allah harus menerima seluruh kemuliaan yang diperoleh oleh Yusuf, walaupun melalui cara yang kita anggap sebagai manusia tidak mungkin. Coba perhatikan di ayat ke-8. Di sana dikatakan, bukanlah
Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jelas semuanya itu Allah yang melakukannya, bukan saudara-saudara Yusuf. Mereka, saudara-saudaranya, berencana untuk menjual Yusuf ke Mesir supaya mimpi-mimpi Yusuf itu tidak menjadi kenyataan. Tapi justru melalui hal itu Allah berencana untuk menggenapi mimpi-mimpi Yusuf. Inilah saudara yang dinamakan kasih karunia, sehingga melalui cara apapun kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan Yusuf dan juga kehidupan kita, rasanya hidup kita ini persis seperti ketapel, saudara. Perhatikan ketapel ini. Kalau ketapel ini saya isi dengan batu, saudara. Kemudian ketapel ini saya tarik ke belakang, saya tarik ke bawah. Apa yang terjadi, saudara? Maka batu ini akan melesat jauh tinggi dan jauh. Bukankah begitu yang terjadi? Semakin rendah, semakin ke belakang tariannya, lemparan batu itu akan semakin melambung tinggi dan jauh. Demikian juga yang terjadi, saudara. Saat kita sudah melewati titik terendah di dalam kehidupan kita, seperti halnya Yusuf, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan siap melambung tinggi jauh dari sebelumnya, melesat jauh ke depan seperti halnya Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan betapa Allah itu adalah Allah yang berhikmat. Dia tahu sampai seberapa jauh dia harus menarik ke belakang hidup kita ini. Antara satu dengan yang lain berbeda. Antara A dengan B berbeda. Mungkin A, dia hanya ditarik segini, saudara. Kalau ditarik lagi, dia tidak akan kuat. Tapi bagi B, itu seakan-akan kayak Ayub. Ditarik terus masih kuat. Ditarik ke belakang masih kuat lagi. Ditarik ke belakang lagi masih kuat lagi. Ditarik ke belakang lagi masih kuat lagi. Ada yang seperti itu, saudara. Oleh karena itulah, jangan takut, saudara. Saat engkau mengalami tarian demi tarian ke belakang di dalam hidupmu, selama gagang ketapel ini kuat, saudara, tidak masalah. Karena apa? Karena justru ini yang menjadi kekuatan kita. Perhatikan, gagang ketapel ini menunjukkan huruf apa, saudara? Y. Ya, itu Yesus. Itu Allah yang menjadi kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau saat ini saudara sedang ada di titik terendah di dalam hidup saudara, tetap pegang iman, tetap berpengharapan teguh di dalam Yesus. Walaupun kita tidak mampu menyelami pikiran Tuhan, kita tidak mengerti apa yang kita alami saat ini, namun percayalah, Tuhan senantiasa memberi sukacita setelah derean air mata, seperti pelangi ada setelah hujan reda. Bukankah begitu, saudara? Haleluya. Amin.